Halo, welcome back to the channel guys. Kali ini nggak ada opening spesial, nggak ada persona datang. Ada berita bagus. Ada teman saya yang menyarankan untuk record posisi landscape instead of portrait. Jadi hari ini kita coba sekalian saya mau bikin episode yang agak melenceng dari biasanya. Siap, ada Henok card ini. Okay, it was pretty broken. Saya taruh di tas jadi agak rusak kena air. Nah, kartu ini punya 3 joker. Saya akan share satu trik yang sampai saat ini benar-benar saya kuasai. Trik ini biasanya disebut sebagai wilayah. Jadi wilayah trik card ini bisa dimainkan dengan berbagai cara. Nah, ini adalah cara favorit saya. Pertama, kita kocok dulu kartunya. Kita bisa memainkan skenario dari awal seperti kita memberikan ini ke target kita. Silakan kocok kartunya. Oke, sebelum kita tunjukkan ke target, ada baiknya apabila kita memainkan skenario awal seperti ini, kita menunjukkan bahwa tidak ada kartu yang berbeda, tidak ada kartu yang sama, tidak ada kartu yang menumpuk, tidak ada kartu yang ditandai seperti ini. Oke, nah ketika sudah seperti ini, what are you gonna do is kalian cari sebuah kartu di mana kalian akan mengingat kartu tersebut. It's kinda hard when you do it with one hand. Okay. Seperti ini, katakanlah seperti ini, kita menunjukkan kartu kepada target bahwa tidak ada kartu yang sama, tidak ada kartu yang ditandai. Nah, lalu saya ingin kalian mengingat satu kartu dan siapkan 2 kartu di atasnya. Jadi pas waktu kalian menunjukkan, usahakan kalian sudah menyiapkan 1 kartu untuk diingat dan 2 kartu untuk pengecoh. Nah, di sini saya akan mencoba mengingat 6 keriting. Nah, ketika sudah menunjukkan, ketika kalian mau mengembalikan kartu ini, setelah kartu ditunjukkan, nah, seperti ini tadi, target kita adalah 6 keriting. Mana posisinya tadi? Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, ini 6 keritingnya ada di sini. Jadi ini tadi kan 6 keritingnya ada di sekitar sini. Nah, ketika kalian menata kembali kartunya, katakanlah kalian menata kartunya. Nah, ketika kalian menata kartunya, kita akan mengganjal posisi 6 keritingnya seperti ini, dari depan, dari samping, dari belakang. Lalu kita akan bagi kartunya seperti ini. Kita akan memainkan kartunya. Nah, seperti ini. Kartu yang sudah kita ganjal tadi di belakang akan terlihat seperti ini ketika sudah kita lepas. Nah, seakan-akan kartu ini kita taruh menjadi 3 seperti ini. Nah, ada 3 tumpukan kartu. Katakan skenario yang saya sukai di trik kartu ini adalah dengan mengatakan bahwa 2 kartu di samping ini adalah burner, adalah kartu yang tidak dipakai. Nah, saya akan meminta relawan untuk mengambil kartu ketiga dari di tengah. 1, 2, mau dibuka atau tidak terserah. Lalu kartu ketiga. Nah, saya akan memainkan skenario
bahwasanya saya tidak tahu bahwa ini adalah kartu yang dimiliki oleh relawan atau target. Silakan diingat-ingat, silakan difoto, terserah. Lalu saya sudah tidak ingin menyentuh kartunya lagi. Kartu akan saya serahkan ke target. Target saya persilahkan untuk mengocok kartu, untuk meng-shuffle kartu, terserah mereka meng-shuffle-nya seperti apa. Mau di regular shuffle atau gambler shuffle atau di seperti ini kan, seperti yang biasa di meja-meja kasino, atau mungkin akan di reverse shuffle. Nah, biasanya di sini saya akan memainkan sebuah skenario. Setelah mereka puas untuk meng-shuffle kartunya, saya akan memainkan sebuah skenario supaya lebih meyakinkan target. Saya lupa ini shuffle namanya apa. Nah, setelah itu saya akan bilang bahwa saya akan mencoba mencari kartu Anda, tapi saya minta 4 kesempatan. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari kartu 6 keriting dan 6 sekop. Kenapa harus 6 sekop? Karena kartu ini adalah kartu yang mendekati 6 keriting sebagai misdirection. Nah, di sini konsep steal and load akan berjalan. Saat ini kalian akan menerapkan yang namanya konsep steal. Nah, di sini 6 kritiknya sudah ketemu. Nah, ketika kalian mencari kartu seperti ini tadi, nah, ketika kalian menemukan 6 kritiknya, kalian selipkan seperti ini. Nah, lalu jalankan lagi seperti biasa. Nah, posisinya 6 keriting sudah berada di paling bawah. Setelah itu bongkar lagi seperti kalian mencari kartu sambil dibolak-balik. Nah, ketika kalian memainkan skenario membolak-balik kartu, pindah kartunya posisinya seperti ini. 6 skopnya yang ada di depan, 6 keriting ada di bawahnya. Setelah kalian memainkan skenario, ambil 7 kartu, 1 ambil 7 kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan biarkan relawan melihat. Nah, di sini konsep steal and load-nya dijalankan bersama. Saya namakan skenario ini adalah burn and bury, bakar dan kubur. Jadi kartu yang tidak dipakai akan dikubur ke dalam deck semula, dan kartu yang ditunjukkan akan dibakar di tengah. Seperti ini contohnya. Apa ini kartu Anda? Sudah pasti tidak. Nah, di sini kalian harus memegang kartu seperti ini, sehingga ketika kalian sudah menunjukkan kartunya, kalian akan seperti ini. Bisa tidak jari saya sedikit bergerak. Untuk memainkan trik ini supaya lebih lancar, maka ada baiknya jika dilakukan dengan cepat seperti ini. Apakah ini kartu Anda? Bukan. Nah, 6 skopnya tetap di sini. Harusnya yang saya tunjukkan itu dibakar di tengah. Jadi kalau kita jalankan normal tanpa klik, harusnya seperti ini. Apakah ini kartu Anda? Bukan. 6 skopnya taruh sini, 6 keritingnya yang dikembalikan ke deck, yang tidak akan digunakan lagi. Tapi karena 6 keritingnya yang kita mau, maka kita harus menjalankan trik tadi. Apakah ini kartu Anda? Bukan. Lakukan dengan cepat. Gerakan kartunya akan seperti ini. Nah, ketika kartu sudah dalam posisi ini, 6 keritingnya kalian tarik. Jadi ketika itu dijalankan dengan cepat, akan seperti ini hasilnya. Apakah ini kartu Anda? Bukan. Nah, seperti yang terlihat di kamera. Saya akan ulangi lagi dengan posisi yang agak terangkat. Apa ini kartu Anda? Bukan. Setelah itu kalian mainkan biasa saja. Apakah ini kartu Anda? Bukan. Nah, ketika sudah selesai, tersisa 4 kartu yang sudah ditunjukkan.
Sekarang relawan atau target akan percaya bahwa kartu yang ditunjukkan tidak ada kartu mereka. Nah, 4 kartu ini jangan ditunjukkan ke relawan. Setelah itu, kalian akan memainkan skenario tadi dari awal. Kalian pura-pura mengocok kartu. Ingat, 6 keriting berada di posisi pertama. Jadi, kalian harus mengocok ini seperti 1, 2, 3. Dia berada di atas. 4, 5. Dia berada di posisi kedua. Lalu ulangi skenario dari awal. Pakai ini kartu Anda. Saya memainkannya seperti ini. Jadi ketika ini di bawah, jari saya sudah tidak terlihat bergerak, padahal saya sudah mencuri 6 keritingnya. Relawan akan percaya bahwa ini yang saya taruh di sini dan 6 keritingnya yang saya kembalikan. Oke, deck. Kalian sudah menggunakan semua kesempatan, bahkan lebih. Nah, di sini saya akan memainkan trik atau skenario seakan-akan saya memiliki kekuatan supranatural. Saya akan diam dan berpikir melihat ke mata relawan. Saya mengatakan bahwa tidak boleh berbohong ya. Lalu saya akan membuka kartu yang salah. Seakan-akan saya tidak bisa melakukan sulap. Setelah itu, saya akan meminta jari mereka. Saya akan memegang jari mereka. Katakanlah spidol ini jari mereka. Nah, saya akan pegang. Saya sentuhkan ke dalam deck. Saya sentuhkan ke dahi saya seperti ini. Lalu saya sentuhkan ke kaki. Lalu saya tiup. Saya akan mempersilahkan relawan untuk membuka. Relawan akan terkejut melihat bahwa kartu ini adalah kartunya tadi. Nah, jika kita mainkan trik ini dengan cepat, dengan speed yang biasanya saya lakukan, maka trik ini akan terlihat seperti ini. Lihat, bisa dilihat semua kartunya berbeda. Tidak ada kartu yang sama. Tidak ada kartu yang sama. Oke. Saya kartu ini adalah burner atau tidak dipakai. Kartu ketiga dari deck tengah. 1, 2, 3.
sekian video singkat hari ini. Jika kalian suka, subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Adios.